Teman-teman sadar nggak kalau kita ini hidup di dunia yang berisik. Semua orang bicara, semua orang ingin benar. Di layar kecil di tangan kita, jutaan pendapat berseliweran setiap detik. Kita men-scroll tanpa henti, tapi entah apa yang sebenarnya kita cari. Kita membaca opini seolah fakta. Kita marah pada hal yang bahkan tak kita pahami sepenuhnya. Dunia hari ini bukan lagi tempat untuk menemukan kebenaran, tapi arena untuk memenangkan pendapat. Kita tak lagi berdiskusi untuk memahami, kita berdebat untuk mengalahkan. Yang kita kejar bukanlah makna, melainkan validasi. Kita tak lagi membaca untuk mencari hikmah, akan tetapi kita membaca untuk menemukan pembenaran. Kita tak ingin tahu apakah sesuatu benar, kita hanya ingin sesuatu terasa benar bagi kita. Dan disitulah letak kelelahan zaman ini. Kita tenggelam dalam lautan suara, tapi kehilangan gema hati sendiri. Di tengah hiruk-pikuk itu, kata-kata seorang kaisar dari 2000 tahun lalu tiba-tiba terasa seperti bisikan yang menembus zaman. Marcus Aurelius, beliau menulis, segala yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Mungkin kalimat itu seperti cermin. Ia menampar begitu lembut, tapi menyakitkan bagi yang jujur. Kata-kata itu seperti gema yang menembus zaman. Karena meskipun dunia berubah, manusia ini masih terjebak dalam ilusi yang sama, yaitu apa? Percaya bahwa pandangannya adalah satu-satunya kebenaran. Lantas, siapa Marcus Aurelius? Marcus Aurelius itu bukan filsuf biasa ya. Dia adalah kaisar Romawi sekitar tahun 121 sampai 180 Masehi. Pemimpin tertinggi dari kekaisaran terbesar di dunia kala itu. Bayangkan teman-teman, seorang penguasa dengan pasukan, harta, dan kekuasaan tak terbatas, akan tetapi justru menulis catatan pribadi yang sunyi, berjudul Meditation. Bukan tentang cara menaklukkan dunia, akan tetapi menulis tentang cara menaklukkan diri sendiri. Beliau menulis untuk dirinya, bukan untuk publik. Nah, kalimat-kalimatnya itulah lahir di antara perang, kesepian, dan tekanan hidup. Beliau belajar menenangkan pikirannya di tengah kekacauan, dan disitulah letak keagungannya, yaitu apa? Seorang kaisar yang merenung seperti seorang rahib. Mari kita bedah kalimat tadi. Segala yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Markus ini sedang berbicara tentang distorsi manusia dalam memahami realitas. Kita tidak pernah mendengar sesuatu secara murni. Setiap informasi yang sampai pada kita sudah dibungkus oleh interpretasi orang lain. Sehingga apa? Ketika seseorang menceritakan peristiwa, dia sebenarnya sudah menambahkan perasaan, penilaian, bahkan bias yang tidak disadari. Dan kita menerimanya begitu saja seolah-olah itu kebenaran yang utuh. Begitu juga dengan penglihatan. Segala yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Mata memang melihat, tapi pikiranlah yang menafsirkan. Kita tidak melihat dunia apa adanya. Kita melihatnya sebagaimana cara pikir dan hati kita membentuknya. Makanya, seseorang yang hatinya penuh curiga pasti akan melihat kebohongan di mana-mana. Sebaliknya, seorang yang hatinya penuh kasih akan melihat harapan bahkan dalam luka. Jadi, realitas itu bukan di luar kita, melainkan dia itu terbentuk dari dalam diri kita. Sekarang, coba kita tarik ke zaman ini. Kita hidup di era informasi, tapi juga era disinformasi. Setiap hari kita disuguhi ratusan opini yang berpura-pura menjadi fakta. Nah, media sosial menjadikan semua orang pakar. Dan algoritma memastikan kita hanya mendengar yang ingin kita dengar. Akhirnya apa? Kebenaran itu menjadi relatif. Kita memilih versi realitas yang membuat kita nyaman. Kita tidak lagi mencari apa yang benar, melainkan apa yang membenarkan kita. Dan disinilah kebijaksanaan Marcus Aurelius menjadi relevan. Dia pernah berkata juga, berhentilah mempercayai telingamu tanpa berpikir, berhentilah mempercayai matamu tanpa menyelami hatimu. Kenapa? Karena memang manusia modern ini bukan kekurangan data, tetapi kehilangan kejernihan. Menariknya teman-teman, gagasan Marcus ini tidak jauh dari kebijaksanaan dalam Islam. Dalam Islam, kebenaran itu bukan ditentukan oleh persepsi manusia, tetapi oleh wahyu dan nurani yang jernih. Makanya Al-Quran itu berulang kali mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa
Ya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ayat ini seolah-olah menegaskan pandangan Markus, tetapi dengan fondasi yang lebih dalam, bahwa opini tanpa ilmu itu adalah kesesatan, dan persepsi tanpa hati itu adalah kegelapan. Makanya bagi Markus, kebijaksanaan itu adalah menjaga ketenangan batin. Sementara kalau bagi Islam, kebijaksanaan itu adalah menjernihkan hati agar mampu menangkap cahaya kebenaran yang datang dari Tuhan. Keduanya bertemu dalam satu titik, yaitu apa? Penguasaan diri. Makanya teman-teman, coba kita renungkan, berapa banyak hal dalam kehidupan yang kita yakini benar, ternyata hanya hasil dari opini orang lain. Dan berapa banyak konflik yang muncul bukan karena fakta, tapi karena cara kita menafsirkan fakta tersebut. Makanya mungkin inilah yang dimaksud Markus, bahwa penderitaan manusia itu bukan karena dunia itu jahat, tetapi karena pikiran kita menolak melihatnya dengan jernih. Dan disinilah letak pelajaran besarnya, yaitu apa? Kebenaran tidak akan kita temukan di luar sana, kalau batin kita masih keruh di dalam sini. Kadang satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah dengan berhenti sejenak, diam, menarik napas, dan bertanya pada diri sendiri, apakah yang aku yakini ini sungguh kebenaran atau hanya gema dari opini yang terus aku ulang-ulang? Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, telah menulis ribuan tahun lalu, teman-teman. Tapi pesannya tidak pernah kadaluarsa. Kebenaran tidak tergantung pada berapa banyak orang yang mempercayainya. Dia tetap berdiri sendiri bahkan dalam keheningan. Jadi, mungkin benar segala yang kita dengar itu hanya opini, segala yang kita lihat itu hanya perspektif. Akan tetapi, kalau kita belajar mendengar dengan hati dan melihat dengan nurani, maka di balik segala opini dan perspektif itu, kita akan menemukan cahaya yang tak berubah, yaitu apa? Kebenaran yang berasal dari Tuhan.